Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Atika dengan NIM 190384202052. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil proyek saya pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampunya atau pembimbing Asisten Profesor Dr. Nur Izzati SPD MSI. Baiklah, di sini hasil dari laporan proyek saya itu terdiri dari komponen perangkat pembelajaran. Yang pertama itu ada silabus, yang kedua ada prota, yang ketiga ada promes, yang keempat ada RPP, yang kelima instrumen penilaian, dan yang keenam LKPD. Baiklah, kita masuk yang pertama itu ada silabus. Silabus itu merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penugasan kompetensi dasar. Nah, komponen dari silabus ini seperti identifikasi, terus ada kompetensi inti, kompetensi dasar, terus materi pokok, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian ini adalah satu hasil silabus yang telah saya buat. Yang di sini bisa dilihat di gambar pertama itu ada nama sekolahnya, mata pelajarannya apa, kelas, kemudian semester. Terus ada kompetisi inti juga. Untuk tabel yang di bawah ini berisi kompetisi dasar, materi pokok, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Seperti komponen yang telah saya paparkan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya itu ada prota. Prota ini program tahunan, adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetisi inti dan kompetisi dasar yang ditetapkan. Nah, adapun komponen dari program tahunan ini seperti identifikasi atau satuan pendidikannya, mata pelajaran, serta tahun pelajaran. Kedua itu kompetensi inti, ketiga kompetensi dasar, keempat alokasi waktu, dan kelima keterangan. Nah, bisa dilihat ini hasil dari program tahunan yang saya buat. Di sini ada keterangan untuk gambar pertama di sebelah kiri itu ada tahun pelajaran 2021 atau 2022. Kemudian ada nama sekolahnya, nama pelajarannya, kelas atau semesternya, terus ada alokasi waktu, tentu saja ada kompetisi inti. Kemudian untuk yang gambar kedua di sebelah kanan itu di dalam tabel itu ada kompetisi dasar, alokasi waktu, serta keterangan. Nah, selanjutnya itu ada promes atau program semester. Ini adalah program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Nah, semester itu ada satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Nah, komponen dari program semester ini terdiri dari identifikasi, materi pokok, alokasi waktu, bulan, tapi dirinci menjadi per minggu, kemudian keterangan. Nah, ini hasil dari promes atau program semester saya. Di sini ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas 1 semester, tahun pelajaran, tentunya ini ada identitasnya, identifikasinya. Kemudian untuk di dalam tabel itu terdapat bab-bab yang bab-bab semesternya, kayak semester 1, semester 2 sampai berapa bab. Terus di sini ada materi juga, ada submateri, alokasi waktunya. Terus di situ ada di sini ada bulannya. Kemudian di setiap bulan pasti ada per minggu. Nah, ini minggu-minggunya. Terus keterangan di sini ini bisa dilihat libur semester, masa penilaian lingkungan sekolah, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penyerahan rapor akhir. Itu dikasih warna. Terus yang keempat itu RPP atau rencana pelaksana pembelajaran. Diisi rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Tentu saja RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetisi dasar. Nah, komponen dari RPP ini terdiri dari identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, materi ajar, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alat, bahan, dan sumber belajar, serta penilaian. Nah, bisa dilihat di gambar pertama di sebelah kiri, itu rencana pelaksanaan pembelajaran itu terdiri dari identitasnya, itu seperti ada nama sekolah, mata pelajaran apa, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu. Terus yang A itu ada kompetisi intinya. Kemudian yang B
dalam tabel yang B itu komposisi indikator pencapaian kompetensi itu dimuat di dalam sebuah tabel seperti itu. Kemudian yang C itu tujuan pembelajarannya apa sesuai dengan materinya. Kemudian materi pembelajaran di sini saya meletakkan sedikit materi terkait materi yang akan dibahas di pertemuan ini. Terus ada pendekatan strategi atau metode pembelajaran. Itu di sini pendekatannya itu saya ambil Realistic Mathematics Education atau RME. Tentu saja metode pembelajarannya itu seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Terus yang F ini kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini terdiri dibagi lagi dalam satu tabel itu kegiatan, deskripsi, dan alokasi waktu. Untuk kegiatan itu terdiri dari 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk deskripsinya mengikuti dari kegiatan. Terus alokasi waktunya juga disesuaikan. Kemudian yang G ini penilaian hasil belajar itu teknik penilaian itu berupa observasi guru, penilaian sikap, keaktifan dalam diskusi kelas, dan kuis. Yang kedua itu bentuk instrumennya lembar penilaian, lembar kuis. Terus yang H ini sumber belajar, media pembelajaran itu seperti kuis, LKS, dan buku paket matematika kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Selanjutnya itu ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian. Nah, untuk lembar yang pertama itu lembar pengamatan penilaian sikap. Di sini ada identitas seperti biasa, cuma yang membedakan itu ada butir pengamatan sikap ini berupa keaktifan, toleransi, dan kerjasama. Kemudian di dalam tabel itu ada nama siswanya, sikap dibagi menjadi 3, sikapnya seperti keaktifan, toleransi, dan kerjasama. Di situ ada kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Selanjutnya itu ada lembar pengamatan penilaian keterampilan. Sama halnya, butir pengamatan keterampilannya berupa menerapkan konsep atau prinsip dan strategi dalam memecahkan masalah. Untuk di dalam tabel itu hanya berisi nama siswa, sikapnya kurang terampil, cukup terampil, sangat terampil, seperti itu. Terus di sini ada lembar penilaian antar siswa. Di sini ada identitas siswanya. Kemudian butir penilaiannya itu seperti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, tanggung jawab, percaya diri, dan toleransi. Di sini ada maaf itu bukan nama siswa, tapi beberapa poin yang akan diberi nilai temannya untuk sikapnya, gitu. Selanjutnya itu ada lembar soal kuis siswa. Di sini ada nama, kelas, mata pelajaran, waktu, identitas, seperti itu. Terus ada petunjuk pengerjaannya juga. Kemudian di bawahnya itu ada soal 5 yang akan dikerjakan oleh anak didik. Kemudian selain itu akan dibuat juga pedoman penskoran kuis. Ini deskripsi di sini ada deskripsi jawaban serta skor di setiap jawabannya. Baiklah, yang terakhir itu LKPD atau lembar kerja peserta didik adalah sarana dalam membantu mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini LKPD yang saya buat. Di dalam LKPD saya ini terdiri dari identitas siswa. Terus ini ada saya masukkan itu kompetensi dasarnya apa, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, serta petunjuk pembelajaran. Kemudian modelnya apa, terus sintaks dari modelnya itu, serta deskripsi dari sintaks itu. Kemudian di sini ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 yang saya letak. Mungkin sekian dari presentasi dari laporan hasil proyek saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.